Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Maisar Alia Muzalifa dari Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini aku akan menjelaskan tentang teori modern dari bermain. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih, apa itu teori bermain modern? Teori bermain kontemporer atau modern mengkaji tentang bermain yang tidak hanya menjelaskan mengapa muncul perilaku bermain, tetapi juga berusaha menjelaskan manfaat bermain bagi perkembangan anak. Nah, yang dalamnya itu ada teori-teori bermain modern. Yang pertama, ada teori psikoanalisa, kedua teori modulasi, ketiga teori metakomunikatif, dan yang keempat teori kognitif. Kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu psikoanalisa dari Sigmund Freud dan Erik Erikson. Nah, bagaimana nih menurut teori ini? Teori ini melihat bermain sebagai alat yang penting bagi pelepasan emosi anak, serta untuk mengembangkan harga diri anak ketika mereka dapat menguasai tubuhnya, benda-benda, serta jumlah keterampilan sosial. Yang kedua, ada teori modulasi dari Berlin tahun 1960 dan Ellis tahun 1973. Nah, Ellis ini mengembangkan teori modulasi yang sudah dicetuskan oleh Berlin. Teori bermain modulasi berasal dari konsep behavioral yang difokuskan pada asosiasi antara stimulus dan respon. Nah, lalu Ellis pada tahun 1973 dalam Sarako dan Spodek yang ditulis pada tahun 1998 berasumsi bahwa orang itu mencari stimulasi melalui pengalaman sensorik dan itu dapat dilakukan atau didapatkan melalui bermain. Selanjutnya ada metakomunikatif dari Bateson. Teori bermain metakomunikatif berpendapat bahwa anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan, yaitu melalui bermain. Jadi diharapkan, karena ketika bermain itu anak akan komunikasi sesama temannya atau lawan mainnya. Jadi di dalam bermain itu, anak bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasinya juga gitu. Nah, yang terakhir, kognitif dari Piaget, Vygotsky, dan Brunner. Bagaimana menurut Piaget? Menurut Piaget, dengan teorinya yaitu cognitive development, mengungkapkan bahwa bermain mampu mengaktifkan otak anak yang lalu mengintegrasikan fungsi belahan otak kiri dan kanan secara seimbang dan membentuk struktur syaraf. Kalau menurut Vygotsky, teori sosial kognitif yang dimilikinya mengungkapkan bahwa interaksi sosial atau hubungan sosial ketika bermain, baik dari keluarga maupun teman sebaya, mampu menambah pengetahuan anak. Nah, kalau menurut Brunner, bermain dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan fleksibilitas anak. Jadi, semakin alat permainan itu unik, anak akan semakin tertarik untuk mencobanya, dan itu akan mengembangkan skill pengetahuannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan juga dimohon untuk kritik dan sarannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dah!